Nah, teman-teman, jadi ini tentang bab naat dulu. Karena sebenarnya bab naat dalam idhofah itu dia kayak gabungan dari dua bab, yaitu bab naat sama bab idhofah. Yang pertama ini aku jelasin tentang bab naatnya dulu. Naat itu dalam bahasa Arab tuh artinya kata sifat. Ini tulisannya kayak gini, naat. Terus man'ut ialah yang disifati. Man'ut tulisnya kayak gini. Nah, susunan dari naat man'ut itu bukan naatnya dulu man'utnya, tapi man'utnya dulu baru naatnya. Kan kalau kita baca pakai bahasa Arab kan mulai dari sini kan. Nah, ini dibacanya kalau setiap contoh dari sini ya teman-teman. Naat man'utnya dulu baru naatnya. Ingat-ingat, man'utnya dulu baru naatnya. Yang disifati dulu baru kata sifatnya. Contohnya kalau bahasa Indonesia kayak gini, kayak rumah yang besar. Nah, kan rumahnya dulu kan yang disifati, baru kata sifatnya yang besar itu. Nah, ini ada contoh-contohnya nih kayak gini. Zaidun karimun. Zaid yang mulia. Zaidun karimun yang mulia. Yang kedua, Zaidan aliman. Zaid yang berilmu. Zaid orang yang berilmu. Ini kan Zaidan aliman kata sifatnya yang berilmu. Yang ketiga, al-mudarrisu al-jadidu. Guru yang baru. Al-mudarrisu itu artinya guru, al-jadidu itu artinya baru. Baru itu kan kata sifat kan naatnya. Nah, al-mudarrisunya itu man'ut yang disifati kayak gitu. Nah, dalam susunan naat itu ada syarat-syaratnya nih teman-teman. Ada 4 syarat-syaratnya. Yang pertama itu status i'robnya. Status i'robnya itu maksudnya adalah harokat di akhirnya. Biasanya lebih kurang kayak gitu sih harokat di akhirnya. Kalau kita perhatiin dari tadi di atas ini juga sama kan. Zaidun karimun. Sama-sama domaten, sama-sama domaten. Ini juga Zaidan aliman. Sama-sama fathatain, sama-sama fathatain. Yang ketiga juga al-mudarrisu al-jadidu. Itu juga sama-sama domah, sama-sama domah. Nah, itu status i'rob tuh maksudnya ini harokat belakangnya ini. Nih harokat belakang. Nah, yang kedua itu gendernya mudzakkar atau muannasnya. Mudzakkar itu artinya laki-laki, muannas itu artinya perempuan. Nah, sama sih kayak yang dibilang tadi barusan sama Pak Burhan. Contohnya biasanya kalau perempuan atau muannas itu ada tak tamar butohnya ini. Tak tamar butoh nih. Nah, ini at-thalibatu an-najihatu. Harus ada tak tamar butoh dan tak tamar butoh. Kan tadi Fatir juga udah jelasin kalau dalam bahasa Arab itu susunan mudzakkar muannas itu nggak boleh kan, sama-sama harus mudzakkar semua, sama-sama harus muannas semua. Jadi kalau mudzakkar tolibu najihu. Nah, kan ini kan nggak ada sama-sama tata marbutohnya nggak ada kan, karena ini sama-sama mudzakkar. Nggak boleh kita gabungin antara ini atau libatu an-najihau. Ini salah kalau kayak gitu. Kita harus sama-sama, kalau laki-laki ya sama-sama laki-laki, kalau perempuan berarti sama perempuan kayak gitu. Kita lihat yang di atas ini juga kan, ini laki-laki semua nih, nggak ada yang perempuan, maksudnya nggak ada yang muannas, sama-sama semua. Nah, terus yang ketiga itu adat atau jumlahnya. Dalam bahasa Arab itu tuh ada 3 kategori. Yang pertama ada mufrad. Mufrad itu tunggal. Musanna itu 2 orang. Yang ketiga jamak. Jamak tuh berarti lebih dari 2 orang, 3, 4 dan seterusnya. Nah, jumlahnya itu untuk yang pertama, kalau yang mufrad berarti juga harus sama-sama yang mufrad. Contohnya ini. Tolibu an-najihu. Nah, ini kan satu doang kan. Satu murid yang sukses atau yang berhasil, najihau tuh. Satu murid yang sukses. Kalau musanna itu kan 2 orang ya. 2 maksudnya itu musanna artinya 2 orang atau 2 benda lah ya. Atau libani an-najihani. Nah, sama-sama kan ada ani sama ani di belakangnya. Kayak gitu. Nah, nanti tentang masalah yang musanna itu gimana, jamak itu gimana, diteranginnya bukan di sini, aku neranginnya yang bab naatnya aja. Kalau yang jamak juga sama. Nih kan,
at-tullabu an-najihuna. At-tullabu, murid-murid yang banyak, an-najihuna, mereka itu yang sukses kayak gitu. Murid yang banyak itu sukses. Nah, kayak gitu maksudnya. Misal satu angkatan sukses semua. Nah, itu sebutannya at-tullabu an-najihuna. Tapi kalau musanna dua orang doang, misalnya aku dan Putri ya, dua orang tok kan itu at-tolibani an-najihani kayak gitu. Oh, maaf. Ini kalau dua orang, yang ini yang laki-laki. Berarti misalnya Syahran sama Fanza, dua orang doang kan itu. Berarti ini pakainya ini at-tolibani an-najihani kayak gitu. Terus syarat yang keempat. Ini syarat yang keempat itu ada ma'rifat dan nakiroh. Dalam bahasa Arab juga ada dikenal istilah ma'rifat dan nakiroh. Ma'rifat itu kata yang khusus. Kata yang khusus ini biasanya ditandai dengan ada alif lam di awalnya. Ini alif lam di awal kayak gini nih. Ini alif lam, juga alif lam. Ini berarti contohnya ma'rifat. Terus yang keempat itu nakiroh itu maksudnya umum. Kalau umum biasanya diakhiri dengan tanwin. Ini contohnya at-tolibun najihun. Ini kan ada tanwin, ini juga ada tanwin. Jadi dia harus ngikutin. Kalau yang disifati atau man'utnya itu tanwin, maka yang naatnya juga tanwin. Sebaliknya kalau yang man'ut atau yang disifati atau si tolib itu maksudnya murid ya, artinya itu ada alnya atau ini khusus, berarti an-najihaunya juga khusus, ada alnya juga di depan kayak gitu. Jadi intinya ini tuh harus ngikutin depannya ini naat itu harus mengikuti man'utnya. Gitu juga sama yang ini tadi, ini harus ngikutin ini. An-najihatu harus ngikuti at-tolibatu. Harus sama. Ini sama. Ini juga sama. Status i'rabnya sama. Kayak gitu teman-teman. Terima kasih.